Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dita Purwita selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Di sini saya Sore Rahma dengan NIM 17076220029 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Di sini saya akan membagikan hasil wawancara saya terhadap konsumen produk sepatu merek Reebok. Sugi Hartanto, Kak. Okta Salsabila. Oke, nama aku Zahna. Nama saya Riko. Aku Harisma. Nama saya Riza. Nama aku Anissa. Halo, nama aku Diana Masari. Oke, halo. Perkenalkan nama aku Ira Melia dari Tania. Prodi Pendidikan Akuntansi. Prodi Pendidikan Bisnis. Dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 22. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Dari Prodi Pendidikan Akuntansi tahun 2022. Dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2022. Dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A angkatan 2022. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2022. Umurnya 20. 20 tahun. Aku umurnya 20 tahun. Umur 19 tahun. Umur aku 20 tahun. 17 tahun. Aku sekarang 22. Umur aku 20 tahun. Umurnya 19 tahun. 21. Terjangkau sih, apalagi merek Reebok kan lumayan terkenal ya. Itu terjangkau sih, harganya standar. Kalau dari segi harga sama kualitas sih cukup terjangkau, masih bisa dibeli kalau misalnya kita membutuhkan sesuai dengan kualitasnya ya. Menurut aku cukup terjangkau sih untuk merek sepatu ini. Untuk harga sepatu Reebok itu sendiri cukup terjangkau sih untuk di pasaran Indonesia ya. Menurut saya harga yang ditawarkan cukup terjangkau sih, Kak. Cukup terjangkau untuk saya. Menurut aku sih sepatu Reebok ini lumayan terjangkau ya buat mahasiswa. Menurut aku cukup terjangkau sih karena sekitar harga 200.000 sampai 300.000-an. Kalau menurut aku sih dari harga cukup terjangkau sih dengan kualitasnya yang bagus. Kalau menurut aku sih Reebok standar sih ya, maksudnya kalau untuk sepatu yang nggak terlalu mahal banget tapi masih bisa dijangkau. Menurut saya nyaman aja ya, apalagi kayak Reebok tuh ciri khasnya olahraga juga ya. Itu juga sporty, bagus sih. Menurut aku ya, soalnya kan ada berbagai kategori sepatu juga ya untuk buat kayak aktivitas biasa sehari-hari sama running atau lari gitu, olahraga juga ada kan. Jadi menurut aku ya sesuai lah kualitas sama buat sehari-harian. Cukup nyaman untuk dipakai sehari-hari. Untuk kualitas sepatu Reebok sendiri dengan harga yang dipasarkan itu cukup sepadan ya, yang dimana dapat digunakan untuk daily, keseharian maupun untuk olahraga sekalipun. Menurut saya juga kualitasnya cukup bagus dari Reebok ini. Cukup nyaman sih menurut saya. Sejauh aku pakai sih lumayan nyaman. Kalau menurut aku sepatu Reebok ini nyaman-nyaman aja sih karena kualitasnya oke. Kalau menurut aku nyaman sih, terus kayak lumayan terjangkau, nyaman dan enak dipakai sehari-hari, kayak gak bikin pegal ataupun sakit gitu sih. Kalau menurut aku nyaman sih, terus enteng juga. Cukup lama sih, saya pernah nyoba awet juga Reebok. Kalau dari yang saya lihat sih yang suka saya cari-cari gitu, lumayan lama juga lumayan bertahan. Ya cukup lah untuk beberapa tahun ke depan gitu. Cukup lama sih sesuai pengalaman aku. Cukup lama sih, sekiranya bisa dapat digunakan untuk umur 2 tahun jika digunakan untuk keseharian ya. Sejauh saya menggunakan sepatu Reebok ini cukup awet sih, Kak. Sepatunya juga awet. Ini saya udah pakai sekitar 4 tahun lebih, belum ada rusak sama sekali. Daya tahannya paling 1 sampai 2 tahunan aja gitu. Kalau setahu aku sih sebagai pemakaian sepatu Reebok ini agak lama ya, ada yang tergantung sepatunya itu dari tahunan. Kalau dari daya tahan cukup lama sih, dia bisa berbulan-bulan tentunya ya. Mungkin bertahun-tahun juga bisa, tergantung kita merawatnya juga. Kebetulan ini sepatunya baru, jadi iya belum tahu. Sudah sesuai sih untuk kebutuhan dan kualitas juga ada di Reebok. Kalau untuk memenuhi ekspektasi sih pasti iya ya, soalnya kan kualitasnya juga tinggi juga, jadi kayak ya lumayan lah. Sudah memenuhi ekspektasi aku banget. Ekspektasinya jika dilihat dari desainnya dan juga dengan kenyamanan yang pada saat digunakan itu memenuhi ekspektasi sih.
Jadi bisa selain dapat digunakan dengan nyaman juga dapat untuk fashion ya. Gitu. Sangat sesuai. Oh ya, sesuai kok. Udah. Memenuhi karena emang belinya sesuai keinginan. Terpenuhi. Menurut aku iya, karena apa namanya, nggak yang bahannya bukan yang gampang rusak gitu loh. Jadi kalau untuk beraktivitas mau sekalipun berat juga enak gitu dipakai. Di mall sih sebenarnya mudah ya, kalau nyari sepatu pasti di offline store atau nggak di online atau nggak di mall-mall juga udah banyak pasti. Ya sangat mudah, apalagi kan ada offline sama online store-nya, jadi kayak ya gampang aja gitu dicarinya dimanapun juga pasti ada. Di toko offline store gitu di mall. Oke. Mudah karena seperingatan aku tuh kalau tiap mall ke mall pasti ada merek sepatu ini. Untuk sepatu Reebok sendiri, itu saya pernah beli di toko offline dan juga ada sih untuk marketplace-nya di online sekarang. Cukup mudah, jadi untuk di toko-toko yang ada di store-store offline maupun di marketplace di online juga sudah banyak. Untuk sepatu Reebok ini mudah dijangkau dan ditemukan karena dijualnya ada di mana-mana ya, ada di offline store, ada di online store juga. Kebetulan waktu itu saya belinya di Sport Station. Mudah ditemukan ya Kak Iya, produknya? iya. Biasanya sih beli di online. Iya, mudah. Di toko mall gitu, di misalnya Sportation. Kalau menurut aku mudah dijangkau karena di sudut-sudut mall pun ada di toko sepatu. Sepatu Reebok aku biasanya di mall-mall sih. Mudah banget dijangkau karena mungkin hampir setiap mall juga ada gitu ya sepatu Reebok, jadi gampang banget buat dicari. Ada di department store gitu di Depok. Belum ada sih sejauh ini, aman aja. Mungkin untuk ukuran ya, soalnya kan kaki aku kecil, jadi kayak ukuran 35 gitu agak susah. Mungkin paling kecil itu 36, 37. Jadi kayak untuk sepatu-sepatu kayak gitu agak susah nyarinya kalau untuk ukuran yang kecil. Selama ini sih enggak ya? Tidak ada sih untuk sekarang, paling mungkin tergantung penggunaan juga ya. Seberapa bagus untuk penggunaannya seharian. Tidak ada Kak. Kekurangannya mungkin dia insole kurang empuk ya, untuk orang yang dipakai buat lama, jadi sedikit kurang nyaman. Kalau itu sih belum ada ya. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini nggak ada sih, jadi aman-aman aja. Sejauh ini nggak ada sih. Ya rekomendasi sih, tergantung kebutuhannya juga. Kalau emang butuhnya yang Reebok ya pasti direkomendasiin. Pasti sih, soalnya kan ya sesuai yang tadi, kualitasnya bagus banget kan, jadi kayak ya kenapa enggak gitu untuk merekomendasikan ini ke yang lain. Tentu, aku bakal rekomendasiin ini sih ke teman atau nggak keluarga. Oh iya, tentu disarankan jika untuk teman-teman yang untuk tanggung cari sepatu untuk mengutamakan kenyamanan dan juga desain yang fashionable seperti itu ya. Ya, saya akan merekomendasikan kepada teman dan keluarga. Oh iya, jelas rekomendasi. Iya, rekomendasiin. Iya, sangat rekomendasiin sih karena emang sepatunya tuh nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Mungkin aku rekomendasiin sih karena kan bagus, terus kualitasnya terjangkau dan gampang banget ditemuin di mana-mana. Jadi aku rekomend. Ya untuk keluarga mungkin, apalagi untuk yang tua mungkin ya. Karena itu ringan sepatunya sih. Mungkin sarannya tetap kualitas aja, pertahanin, jangan sampai berubah. Terus juga inovasi desain ataupun produk lainnya lebih beragam aja, lebih sesuai zaman gitu. Ya yang tadi untuk ukurannya mungkin bisa diperbanyak gitu. Enggak sih, dari aku cukup aja. Untuk produsen Reebok sendiri mungkin dapat ditingkatkan lagi ya untuk kenyamanannya dan juga fashion dalam mengikuti tren yang terjadi di pasar. Untuk saran tidak ada, mungkin pertahankan kualitasnya aja ya. Kritiknya mungkin untuk sepatu yang saya pakai ini dia masih cukup keras sih kalau misalkan buat dipakai jalan lama gitu. Tapi untuk yang sebentar-sebentar acara formal itu oke sih. Kalau dari aku saran mungkin sepatu Reebok bisa membuat produk-produknya yang sesuai sama tren zaman sekarang ya, kayak gitu. Sejauh ini belum ada.
Mungkin ini ya karena kita semakin maju nih dan banyak brand-brand lain gitu mungkin lebih sering ngeluarin produk baru dengan desain-desain yang lebih baru lagi. Sejauh ini aman sih, jadi untuk kritik dan saran semoga kualitasnya lebih dibagusin lagi gitulah. Sekian hasil wawancara saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.